Dek napa yuk? Jane tugas luas sih, Gas. Sekak mari-mari ket deadline gak mari-mari aku iki. Tugas artikel tok Wis. Wis bel iki lho. Budal wis yo. Budal yo. Males ngantuk aku. Ndra ya budal Ndra. Izin sik aku, Pak. Yo budal gak yo iki? Waduh dhewean iki Wis aku. tugas aku. Terus Kang, pateni lampune, Kang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. tinggal madrasah. Sisa weh, sisa dah. Mas. Sisa loh. Coba. Tes. Tes. Itu kabeh tangi. Sisa gitu. Wis komat wis. Tangi mau turu ae. Mas, komat Mas wis. Ayo. Tangi wis komat isa tangi. Ndra, ayo Ndra, tangi Ndra. Wis komat isa Ndra, tangi. Ayo. Wah, Mas. Ayo tangi. Ayo cah iki ngene. Wis mari iki yang salat, marana ndang beresan mudun yo. Jurari ya, mudun yo. Haji, apa enggak ini? Ayo ngopi ayo. Ngopi ya, gede Pak De yo. Ayo, gas. Kau ning ngadem ngono. Gas. Ayo. Mas. Ngopi yuk. Ngopi. Oke. Ndra, ayo ngopi. Ayo. Oke. Jalannya pas. Iya, mabar. Iya, oke siap. Jadi main apa ya? Boleh. Pengen dia. Ngopi. Cek yang ini sampean kok malah metu. Wis nyiapno dresan apa? Bro, Los cah lanang kok. Ngapo? Ya kok karepe dhewe ta iki. Saya mau soalin banget Yuk. Sokan. Lah, Orang mau ngopi dilarang-larang. Mau siapa dia? Kok pinter-pinter ya? Ayo. Wes. Ini kabeh baca Gas iki. Boy iki mau moto apa kok pas aku dresan nyesel mau ujuk kok mau ilang kabeh man. Bo ning ndi mau? Wah, mantap kayak. Ya. Sopo yo bengi
telepon yo. Kancaku kan. Mosok ya ngene kancamu juk telepon, truk jam piro jam 1 lho. Kancamu telepon iki. Si alarm tak mau. Ya. Ya Allah, semoga-moga rencang kula ingkang tasik banyak ngelanggar peraturan yang diaturi, semoga cepat-cepat dapat taubat ya Allah, dapat melakukan, semoga-moga kula saged melakukan perbuatan sing ingkang dapat membantu rencang-rencang kula, dapat memberi peringatan bagi rencang-rencang kula saya kasih nakal-nakal Allah mari kang kapok gak sing ngene sampean bengi-bengi tiba kuwi Wis kapok kan aku. Wis kaya ngono aku meneh percaya ali. wis nek ana wis aja diparingi nek wis kegiatan yo kegiatan wis manut ning pokok ning pondok sing dilakoni. Ngono iku kena tinggi pelajaran tinggi ade. Siap. Sepurane ya. Wis padha wis pokoke di apa sing ning pondok dilakoni. Wis ngono. Ya. Ya Kang, budal ya. Ya. Baleni sing apik-apik mana yo. Ben gak kelakuan kejadian sing kayak wingi mana. Ayo. Ayo budal yo. Ngomong aneh kowe. Ya. Terangkanlah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Bagas Pamungkas dari kelas MD3B UIN 1 Tulungagung. Berdasarkan film yang telah saya bawakan tadi, saya dapat mengambil hikmah dari pesan dari film tersebut bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberi peringatan kepada umat-umatnya manusia. Dari film tersebut dapat kita ambil hikmahnya bahwa meskipun kita dicaci maki, kita dibenci oleh teman-teman kita, tetaplah berilah peringatan kepada mereka. Karena kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kita. Maka dari itu, berilah peringatan kepada mereka karena mereka telah melakukan suatu pekerjaan yang tidak dibenarkan karena tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang ada di pesantren tersebut.
Berdasarkan pada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang berbunyi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir, yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan kepada umatmu. Agungkanlah nama Tuhanmu dan cucilah pakaianmu. Tinggalkanlah dosa-dosamu dan janganlah kamu memberi dengan maksud untuk memperoleh balasan yang lebih banyak. Maka walirabbika fasbir, ikutilah perintah Tuhanmu dan tetaplah bersabar. Isi kandungan dari surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar berdakwah dan menyiarkan agama Islam dengan memberikan peringatan kepada umat manusia dengan tetap mengikuti peraturan yang diutus oleh Allah dengan tetap bersabar meskipun banyak cacian, makian, banyak godaan, banyak ujaran kebencian. Tetaplah walirabbika fasbir, ikutilah perintah Tuhanmu dan tetaplah bersabar. Asbabun nuzul dari turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 bahwasanya ketika Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari Jabir mengatakan Nabi Muhammad bersabda bahwasanya ketika saya menyendiri di Gua Hira selama 1 bulan, ketika saya turun dari Gua Hira, ketika di tengah-tengah Gua Hira ada yang memanggil saya, wahai Muhammad. Ketika saya melihat tidak ada seorang pun, tapi saya ketika mengangkat kepala, saya menemui malaikat pada saat itu yang biasanya menemui saya. Pada akhirnya saya cepat-cepat turun dari Gua Hira sampai rumah saya gemetaran dan saya meminta Khadijah untuk menyelimuti saya. Maka turunlah surat Al-Mudaththir ayat 1. Berikutnya dari Imam At-Tabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Walid bin Mughirah pernah memberikan jamuan kepada orang-orang kafir Quraisy. Lalu Walid bin Mughirah mengatakan, bagaimana pendapatmu terhadap Muhammad? Kaum kafir Quraisy pun mengatakan bahwasanya Muhammad adalah dukun, Muhammad adalah penyihir, Muhammad adalah penyair. Lalu Walid bin Mughirah pun menanyakan kembali, bagaimana pendapatmu terhadap Al-Quran? Al-Quran adalah isinya sihir-sihir dari umat-umat terdahulu. Ketika Nabi Muhammad mendengarkan percakapan mereka, lalu Nabi Muhammad pun bersedih hingga Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Lalu dari peristiwa tersebut turunlah surat Al-Mudaththir ayat 2 hingga ayat 7 yang diawali qum fa'anzir, bangkitlah dan berilah peringatan, hingga walirabbika fasbir, ikutilah perintah Tuhanmu dan tetaplah bersabar meskipun banyak cacian makian dari kaum kafir Quraisy. Tetaplah berilah peringatan kepada umat manusia, tetaplah berilah ajaran Islam yang bagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kelima tafsir yaitu tafsir Al-Ibris, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Misbah, tafsir Jalalain serta tafsir Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya saya menyimpulkan pada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia. Pada saat itu umat manusia terbelenggu atas kebodohan dan kemusyrikan. Maka pada saat itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan perintah dan menyampaikan kabar gembira kepada umat manusia. Tetapi kebanyakan mereka tetap menolak atas ajaran Islam dan tidak mempercayai adanya ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini menekankan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kebenaran di dalam belenggu kejahilan. Berdasarkan dari tinjauan hadis dari riwayat Bukhari Muslim berkata, hadasana Abu Asim Al-Duhad bin Umar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala baliyu anni walau ayah, yang artinya hadis dari Abu Asim Al-Duhad bin Umar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikan daripadaku walau satu ayat, yang intinya
sampaikanlah ajaran Islam meskipun sedikit, meskipun kita mempunyai ilmu-ilmu agama Islam yang sedikit, tetaplah sampaikan kepada umat-umat manusia yang membutuhkan. Tetaplah ajari mereka, perintahlah mereka kepada jalan yang benar, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dapat menyimpulkan dari film pendek yang saya bawakan tadi bahwasanya meskipun kita hidup di tengah-tengah teman-teman yang terbelenggu dalam kesalahan yang terus-menerus melawan peraturan, tetaplah kita mengikuti apa yang ada di peraturan tersebut. Maka bangkitlah dan berilah peringatan kepada mereka yang telah melakukan kesalahan. Meskipun kita berkali-kali memberikan peringatan kepada mereka, tetaplah berikan peringatan, tetaplah berikan nasihat kepada mereka. Karena hidayah Tuhan tidak tahu yang mana yang akan sampai kepada mereka. Maka dari itu, tetaplah ajaklah mereka kepada jalan kebenaran, dan janganlah merasa sombong, dan tetaplah wali rabbika fasbir, dan tetaplah ikuti aturan dari Tuhanmu dan bersabarlah. Meskipun banyak cacian, banyak dari gangguan-gangguan dan ujaran kebencian dari mereka, tetaplah bersabar dan tetaplah kum fa'angdir, bangkitlah dan berilah peringatan kepada mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.